Oke, kita masuk pada pertemuan 13, itu tentang uji chi-square. Ini masih berhubungan dengan pertemuan 12 kemarin, teman-teman. Pengujian hipotesa. Kita kemarin uji latihannya tentang satu variabel ya. Nah, sekarang kita akan coba dengan dua. Uji square itu apa sih gitu ya? Nah, uji chi-square itu adalah berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel. Ini saya sempat singgung juga di SPSS ya. Nominal, variabel nominal, dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya, di mana C itu adalah coefficient of contingency. Jadi akan berhubungan dengan tabel kontingensi, teman-teman. Tabel kontingensi itu apa? Biasanya tabel yang berukuran baris kali kolom gitu ya. Syaratnya ini uji chi-square ini biasanya merupakan uji parametrik, teman-teman ya. Syaratnya data nominal, data disusun dalam bentuk tabel kontingensi B kali K. B kali K ini artinya baris kali kolom atau row kali kolom ya. Itu sama saja kalau bahasa Inggrisnya. Nah, uji square untuk tabel kontingensi seperti ini. Tabel kontingensi adalah tabel frekuensi yang ditentukan oleh dua variabel kategori, teman-teman. Ya, ini misalnya dengan ukur dua variabel kategori. Bisa tiga, ya bisa saja tiga gitu ya, ini yang dua variabel. Nah, ada variabel baris ya. Itu dari B, tadi katakan B kali K ya. Berarti dari B kategori untuk variabel yang pertama. Saya kasih simbolnya adalah A, ini untuk ilustrasi saja. Lalu ada variabel kolom terdiri dari K. Nah, ini kolom K, tadi kan B kali K ya, baris kali kolom. Untuk variabel yang kedua, atau istilahnya saya kasih simbolnya B, dan ada baris, ada kolom. Kalau tabel itu kan ada baris, ada kolom, lalu ada perpotongan baris dan kolom yang disebut dengan sel ini, teman-teman. Isi sel ini mengandung frekuensi atau banyaknya untuk setiap kombinasi kategorinya. Ini C. Nah, kalau dibuat A, B, C ini, ilustrasi adalah contoh tabel kontingensi berukuran 2 kali 3. Berarti barisnya 2, kalinya kali 3 kolom gitu ya, karena 2 itu yang disebut baris dulu baru kolomnya. Nah, yang dimaksud dengan A ini baris kategori adalah ini, teman-teman ya. Ini baris kategori adalah hitam dan berwarna. Berarti warna rambut adalah termasuk kategori untuk variabel barisnya. Sedangkan latar belakang ada pekerja, mahasiswa, dan SMA, itu adalah kategori untuk kolomnya yang B ini. B ini berarti dari 3, ada pekerja, ada mahasiswa, dan ada SMA. Oke, itu ya. Lalu yang sel berarti isi-isi atau kotak-kotak pertemuan antara baris dan kolom, itu C. Yang mana C ini? Yang saya kasih kotak warna hijau ini. Berarti ada 6 baris ya. 6 baris isi selnya, ada 45, 33, 2, 90, 42, dan 7. Hanya datanya saja, teman-teman ya. Ada yang masuk ini. Oke, saya lanjut lagi. Oke ya, saya lanjut. Nah, formula pada chi-square atau x kuadrat ini adalah x kuadrat atau x hitungnya atau chi-square ini chi-square-nya ya, adalah sigma, teman-teman ya, sigma dari R ditambah dengan K ini, berarti baris dan kolomnya ini, dimana adalah hasil penjumlahan dari O ini adalah teman-temannya hasil observasinya, nilai observasinya. Observasi IJ baris I kolom J dikurang dengan E ini adalah frekuensi setiap sel yang diharapkan. E ini singkatan dari ekspektasi, teman-teman, atau nilai yang diharapkan. Jadi adalah nilai hasil observasi itu dikurang dengan hasil ekspektasinya dari masing-masing baris dan kolom, lalu dikuadratkan dibagi dengan ekspektasi total dari ekspektasi I dan J-nya. Itu ya. Untuk melihat nilai X atau chi-square pada tabel mirip dengan tabel T, teman-teman. Selain nilai peluangnya, dibutuhkan derajat kebebasan. Kita juga pernah belajar ini, atau degree of freedom ya, DF ya. Itu sama dengan V sama dengan, nah, untuk mencari
derajat kebebasannya adalah berapa jumlah barisnya dikurang 1, ya, lalu dikali dengan jumlah kolomnya dikurang 1. Kita dapatkan degree of freedom-nya atau derajat bebasnya, di mana B banyaknya baris dan K banyaknya kolom. Oke, seperti itu. Nah, untuk pengujian hipotesanya kita masuk pada rumus 2, ya, di mana C-square-nya adalah N banyaknya data, ini adalah nilai absolut AD. Nanti kita lihat AD itu apa ya teman-teman ya. AD itu adalah diilustrasikan sebuah dari baris A kolom D dikurang dengan baris B kolom C, nilai mutlaknya dikurang setengah N dikuadratkan, dibagi dengan AB plus AC plus BD plus CD. Oke ya. Nanti pada contoh akan terlihat. Kriteria uji untuk C-square H0 ditolak. Bagaimana kalau ditolak? Berarti X-square-nya atau C-square-nya, X-square hitungnya itu lebih besar daripada X tabelnya teman-teman. Nilai tabelnya ya. Kita kan selalu tahu bahwa mencari nilai uji lalu bandingkan dengan nilai tabelnya. Atau p-value-nya kurang dari alfanya. Kalau alfa tidak disebutkan berapa teman-teman? Yang biasa menjadi standar alfanya berapa? Ada yang tahu? Halo? 0,5 Pak. Iya, Rufi. 5 ya. Direspon ya teman-teman, karena saya tidak melihat ini lagi. Oke, contoh soal langsung nih. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara usia melahirkan pertama kali dengan kondisi mengidap penyakit kanker, teman-teman. Ya, jadi ada bagaimana sih usia melahirkan dengan mengidap penyakit kanker. Hasil penelitian menghasilkan data sebanyak 683 dari 3.220 wanita. Sekali lagi, hasil penelitian menghasilkan data sebanyak 683 wanita dari 3.220 yang melahirkan pertama kali pada usia di atas atau sama dengan 30 tahun itu mengidap penyakit kanker, dan 1.498 dari 10.240 wanita yang melahirkan pertama kali pada usia di bawah 30 tahun atau sama dengan 30 tahun itu mengidap penyakit kanker. Ini bukan lebih ini ya. Nah ini. Oke. Pengujian hipotesisnya seperti apa? Apakah usia melahirkan pertama kali, ya? Kita harus menguji hipotesis ini. Apakah usia melahirkan pertama kali berhubungan dengan mengidap penyakit kanker atau tidak? Gitu ya, teman-teman ya. Jadi yang disurvei adalah atau diambil datanya dari usia wanita yang melahirkan di atas atau sama dengan 30 dan di bawah 30 tahun. Oke, datanya ada seperti itu. Nah, jadi suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara usia melahirkan pertama kali dengan kondisi mengidap penyakit kanker. Sekali lagi teman-teman, melahirkan pertama kali ya, bukan kedua kali atau ketiga kali dengan kondisi mengidap penyakit kanker ini. Nah, ini data yang kita dapat. Jadi ada usia 30, ini lebih besar ya. Hapus, nanti kalian tambahkan. Nah, ini lebih besar sama dengan 30. Yang mengidap penyakit kanker iya itu adalah 683, yang tidak 2537. Total dari yang usia 30 atau di atas 30 3220 teman-teman. Nah, lalu yang di bawah 30 tahun yang mengidap penyakit kankernya ternyata lebih banyak. Jadi yang melahirkan di usia di bawah 30 tahun lebih banyak mengidap kanker sebanyak 1498. Yang tidaknya juga dari 8.747. Total respondennya adalah 10.245. Oke ya. Nah, sekarang kita akan cari apakah pengujian hipotesa ini, apakah usia melahirkan pertama kali berhubungan nggak dengan pengidap penyakit kanker? Ya, kita lihat teman-teman. Ada yang masuk nggak nih? Oke.
Oke ya. Hipotesisnya seperti gini teman-teman. H0-nya adalah mu A sama dengan mu B. Ya. A itu adalah yang di atas 30 sama dengan 30 dan B-nya yang di bawah 30. Tidak ada hubungan antara usia, ini hipotesa awal ya. H0-nya adalah tidak ada hubungan antara usia melahirkan dengan penyakit kanker. Proporsi orang yang melahirkan pertama kali pada usia di atas sama dengan 30 tahun ya, kanker, dan proporsi orang yang melahirkan pertama kali pada usia di bawah, ini enggak ada sama dengannya. Ini seimbang hipotesa awalnya. Yang hipotesa tandingannya, ini juga belum diganti nih. H1-nya adalah mu A tidak sama dengan mu B. Ada hubungan antara usia melahirkan dengan penyakit kanker. Oke ya. Jadi yang tidak ada hubungan nih antara usia melahirkan dengan penyakit kanker, yang hipotesa tandingannya adalah ada gitu ya. Sekarang yang benar yang mana? Gitu. Sekarang kita hitung dengan menggunakan metode chi-square teman-teman. Statis ujinya kan ini ya, x-square, chi-square sama dengan ini formula awalnya. Aduh, oke. Ya. Oke, teman-teman, ini. Nah, ini saya tambahkan O11 ya. Ini berarti adalah observasi pada baris 1 kolom 1 683. Ini observasi, nilai observasi 12 berarti observasi pada baris 1 kolom 2. Oke, karena kita berhubungan dengan tabel kontingensi. Lalu ada data lagi yang 1498 ini adalah nilai observasi baris kedua kolom ke-1, dan ini adalah baris kedua kolom kedua. Nilainya ini teman-teman. Ini sebenarnya tadi sama ya, cuman saya tambahkan saja O11, O12, O21, O22. Ini sama datanya dengan yang ini. Nah ini. Cuma saya tambahkan tadi untuk nilai observasinya. Oke ya. Nah teman-teman, di saat kita mendapatkan data ini, sekali lagi ya, mendapatkan data ini, kita tidak mempunyai nilai ekspektasinya, nilai yang diharapkan berapa gitu. Kita nggak ada. Nah, untuk mendapatkan itu, untuk mencari nilai x square, chi square, kita ada membutuhkan namanya nilai ekspektasi atau E-nya itu. EIJ didapat dari NI dikali NJ dibagi dengan banyaknya data N. Nilai ekspektasi ini harus dicari dulu teman-teman. Ya, dicari dulu. Dengan cara apa? Oke, kita buka ini. Seperti ini ya. Karena ada 4, selnya ada 4 teman-teman, ada ini ya, ada 4. Ini. Berarti nilai observasinya juga ada 4, O11, O12, O21, O22, ada 4 nilai observasinya. Kalau ada 4 nilai observasi, berarti kita juga harus mencari 4 nilai ekspektasinya. Ya, nilai ekspektasinya dengan rumus yang ini. Oke. Nah, bagaimana sekarang kita ingin tahu nilai ekspektasinya berapa? Caranya seperti ini. E11 karena ada 4 sekali lagi, berarti ada 4 juga. Oke ya, kita mulai dari yang ekspektasi baris 1 kolom 1 E11. Didapat dari N1 kali N1 dibagi dengan N. Oke teman-teman, N1 di sini ya. N1 di sini adalah yang mana? Yang ini teman-teman. N1, atau boleh nanti kalian ganti saja dengan sesuatu yang NI-nya N1 ya, J1 ya. NI ini adalah yang 3220. Berarti N1 di sini adalah jumlah baris untuk di atas sama dengan 30 teman-teman. Ya, ini N11 ini dia. Nah, sekarang N1 ini yang mana nih? Dia adalah 2181, yang mana ini? Berarti adalah jumlah baris variabel pertama dikali dengan jumlah variabel kolom pertama teman-teman. Ya, ini NK, boleh juga seperti itu kalian supaya lebih gampang. N1 kali N1. N1 di sini ini dia 2181. Berarti baris pertama, total baris pertama dikali dengan total kolom pertama dibagi dengan jumlah
seluruh data, seluruhnya. N yang mana? Yang ini, 13.465. N ini dapat dari mana? Kamu jumlahkan saja ya. N1 dan N2 jumlahkan jadi berapa? 3220 ditambah 10.245. Dapatkan 13.465. 3220 dikali 2181 dibagi 13.465, kita dapatkan 521,56. Berarti teman-teman, nilai ekspektasi untuk yang ini ya. Nah, ini untuk yang ini adalah berapa nilai ekspektasinya? Ya ini, 521,56. Oke, kita lanjut pada nilai ekspektasi yang kedua, yang baris 2 kolom 1, berarti yang ini ya. Yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini berarti apa? Jumlah baris kedua ini ya, jumlah baris kedua. Oke, jumlah baris kedua yang mana? Yang kurang dari 30, ini dia, dikali dengan 2181 dikali jumlah kolom ke 1, masih tetap yang ini teman-teman, dibagi dengan banyaknya data, masih tetap 13.465. Maka kita dapatkan 1659,44. baris baris 1 kolom 2 ya. Sekarang lihat nih, baris 1 kolom 2, E12, nilai ekspektasi baris 1 kolom 2 yang ini ya. Berarti apa? Tetap N1 di sini adalah jumlah baris pertama 3220, masih tetap ya 3320, lalu dikali 11.284. Nah, ini N2 adalah kolom kedua sekarang. Nah, ini dibagi dengan banyaknya data, masih tetap jumlah total seluruh data adalah 13.465. Kita dapatkan hasil 2698,44. Oke. Ada satu lagi yang belum kita cari ya. E22, karena ada O22-nya, berarti ada nilai ekspektasi untuk baris 2 kolom 2. Sama teman-teman. N2 berarti apa? Yang ini, baris kedua, masih tetap ya, ini 10.245. Oke. Ini dikali dengan kolom kedua 11.284, pakai yang ini, dibagi dengan banyaknya data, kita dapatkan 8.585,56. Karena ada 4 nilai observasi atau 4 isi selnya, maka nilai ekspektasinya harus ada 4 juga teman-teman. Itu ya, ada 4. Kalau ada 6 gimana Pak? Ya berarti ada nilai ekspektasinya ada 6. Seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Aman? Aman Pak Cukup. Oke ya, aman ya. Sekarang kita masuk pada sehingga teman-teman ya. Tadi kan ini ya, ini mencari nilai ekspektasi. Sekarang kita cari nilai Cihitungnya berapa. Pakai rumus yang pertama ini. Sehingga, nah ini teman-teman, untuk mendapatkan ini kan RK ini, R ini teman-teman baris ya. Ini R ini kan row, sebenarnya sama. Row baris, ini adalah kolom sih ya. Ini kolom, sama dengan kolom lah. Harusnya C di sini. Oke, saya copy dari rumus ya. Nah, sehingga karena ada 4 isi sel di sini ya. Ada 4, 1 2 3 4. Ini harus dijumlahkan semua. Nilai untuk mencari C square ini berarti yang pertama, nilai observasi yang pertama O11 itu harus dikurangkan dengan nilai ekspektasi nilai yang 11 juga, baris 11. Hasil pengurangan ini dikuadratkan dulu, baru dibagi dengan E11, nilai ekspektasi 11. Sorry, bukan 11, 11 ya. Lalu kita lanjut pada sel yang kedua. Nilai observasi baris 1 kolom 2 itu dikurangin dengan baris ekspektasi yang sama pada O-nya. E12 dikuadratkan dibagi dengan E12. Begitu juga dengan observasi baris 2 kolom 1 itu dikurangin dengan ekspektasi baris 2 kolom 1 dibagi dengan nilai ekspektasi baris 2 kolom 1.
Nah, setelah kita hitung teman-teman ya, ini sebenarnya bisa pakai Excel ya, lebih mudah seperti itu. Nilai X square-nya, nilai C square-nya adalah 78,37. 78,3 wah, 78,37 ini dari mana teman-teman? Dari sini. Ya, 78,37. Lalu kita butuh yang namanya DF, degree of freedom-nya. Nah, tadi dikatakan bahwa apa? Di sini ada ya. Nah, ini teman-teman. Degree of freedom-nya, DF-nya sama dengan baris kurang 1, kolom kurang 1 dikalikan hasilnya. Nah, kita dapatkan ini. Ini ya. Barisnya ada 2 ya. Tadi kan ukurannya 2 kali 2 nih. Ini ya. Ini kan tabel kontinensi dengan ukuran 2 kali 2. 2 baris, 2 kolom. Berarti barisnya 2, 2 kurang 1 adalah 1. Ini dikali dengan 2 kurang 1, 1. Ini. Maka dapatnya adalah 1. Degree of freedom-nya 1 atau derajat bebasnya 1. Untuk apa? Ada yang tahu nggak ini? Mencari DF ini teman-teman. Mengapa kita butuhkan DF nggak? Diva tahu? Tahu nggak? Tahu nggak? Belum tahu, Pak. Nggak tahu. Nah, tadi kan ada perhitungan di sini. Dikatakan apa? Nah, ini teman-teman. Kriteria uji untuk C-square H0 penolakan atau gagal tolakan di sini. Pada saat kita melihat tabel, kan R square-nya atau C square-nya kan sudah dapat lalu dibandingkan dong dengan nilai tabelnya. Gitu ya. Nah, ini derajat bebas 1 ini untuk kita pakai melihat nilai daripada nilai tabelnya berapa gitu. Oke. Nah, teman-teman, kalau dilihat nanti ya, saya buka ini ya. Nilai C square-nya 78,37. Oke ya, nilai C square-nya 7837. Ini ya, nilai C square-nya. Maka karena dia 78,37 itu lebih besar, ini lagi double nih. Lebih besar sama dengan nilai tabelnya 3,84. Ada yang tahu nggak kira-kira ini pakai tabel apa ini 3,84 dapatnya? Yang ada derajat of freedom teman-teman. Tabel apa? Gak ada yang tahu ya? Tabel apa ini? Tabel T teman-teman. Ya, tabel T ya. Nah, 78,37 dibandingkan nilai tabelnya 3,84. Ya, ini kan nanti 78,37 itu 1 ya. Kan gini teman-teman. Oke, nanti kita lihat ya, saya lihat di Excelnya nanti. Atau kalian buka tabel T, kita dapatkan 3,84 untuk nilai 78,37 ini teman-teman. Ya, karena nilai C square-nya lebih besar dibanding nilai tabelnya, maka apa? Hipotesa nolnya ditolak. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara usia melahirkan dengan penyakit kanker, teman-teman. Jadi karena hasil perhitungan ini nilai C square-nya lebih besar dibanding dengan nilai tabelnya 3,84, maka kesimpulannya bahwa ada hubungan antara usia melahirkan dengan penyakit kanker. Artinya apa? Bahwa proporsi orang yang melahirkan di atas atau sama dengan 30 tahun mengidap kanker berbeda dengan proporsi orang yang melahirkan di bawah 30 tahun dan mengidap kanker. Ya, jadi apa? Ada yang
hubungannya signifikan antara usia melahirkan dengan mengidap penyakit kanker. Oke teman-teman, ini bisa dibantu dengan Excel juga ya. Saya buka di sini. Kalian lihat ini sekarang nilai Excel. Terlihat, Pak. Oke ya teman-teman ya. Jadi gampang saja sebenarnya. Kalian Jadi gampang. Nilai observasi, ini tabel awalnya saya copy ya. Nah ini nilai-nilainya, nilai aslinya, nilai datanya. Lalu ini saya buat dengan pakai jumlahkan saja. Tapi ini saya copy dari PowerPoint ya. Nah, lalu untuk nilai expected-nya atau nilai ekspektasinya tinggal kalian buat teman-teman rumusnya apa. Saya klik ini ya. Ini kalau Excel sangat bantu kalau misalnya datanya banyak. Saya buka gini teman-teman. Sama tadi ya. Di PowerPoint juga sama. Berarti apa? Nilai total baris pertama yang usia lebih besar di atas dengan 30, D11 ini, dikali dengan apa? Total kolomnya. Total kolom pertama kan baris 11 ya. Nah, berarti 3220 dikali dengan 2181, ini sengaja saya kunci supaya bisa di copy, dibagi dengan yang mana? 13465. Sebenarnya sama perhitungannya, cuman ini di Excel kita pakai rumus dan cepat gitu. Oke. Nah, ini teman-teman. Ya. Perhatikan kalau kalian mencari dalam Excel nilai ini ya. Sama ini harus sama, teman-teman ya. Ini harus sama semua ya. Nah, ini. Kalau ada yang berbeda berarti salah. Oke ya. Kita dapatkan tadi adalah nilai C square-nya 78,37. Oke. Dapatnya dari mana itu katanya gitu. Ya. Saya jumlahkan saja sum yang mana nih? F2 sampai F5. F2-nya mana? Oh, ini tadi saya tutup ya teman-temannya sengaja ya. Ini perhitungannya ada sini. Ini kalau saya buka. Nah, ini teman-teman. Ya, ini O11, S11 gitu ya. Ini nilai observasinya ini nilai ekspektasinya. Cuma saya buat saja ringkas seperti tabel gini. Makanya saya buat gini. Saya tutup saja. Nanti kalau kalian mau buka silahkan buka saja. Oke. Nah, dapat ini nih nilai C-square-nya. Maka nilai C-square ini dibandingkan nilai apa? Nilai tabelnya. Kalau di malas kalian buka tabel T, maka C tabelnya bisa dapat begini teman-teman. Ini rumusnya. Ya. Tinggal kalian ketik aja C inverse 0,05 ini apa nih teman-teman? Ada yang tahu? 0,05 ini. Nilai confidennya, Pak. Apa? Alpha. Ya alpha. Alpha. Tadi kan tidak disebutkan ya berapa nilai alfanya, tapi kita sudah sepakat dimanapun statistik itu adalah kalau nilai signifikasinya tidak disebutkan berarti adalah nilai signifikan yang diambil adalah 0,05. 0,1 ini apa teman-teman sini ya? Degree of freedom. DF-nya tadi 1 dapat dari mana? B kurang 1 dikali K kurang 1. B-nya 2 kurang 1 dikali 2 kurang 1. Maka kita dapatkan ini. Jadi bisa juga kita menggunakan Excel untuk mencari berapa nilai tabel T. Ya. Nah, ini. Maka kita dapatkan ini. 38,414. Sama seperti di sini, teman-teman. Nah, ini dipotong 2 digit di belakang koma. Oke, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan tidak?